3B. Apa kabar? Baik ya? Ya, pastinya baik ya semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, pembelajaran kita hari ini IPS, kita lanjutkan ke bab 6. Nah, anak-anak, bab 6 kali ini kita akan belajar tentang arah mata angin dan dena. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu Eli akan bertanya kepada kalian. Nah, anak-anak semuanya, pernah nggak kalian pergi keluar kota atau keluar negeri? Ya, tentunya pasti pernah ya. Nah, ketika kalian berada di suatu tempat yang baru, pastinya ketika kalian mau ke satu tempat, mau itu tempat jalan-jalan, mau ke tempat mall, tetapi kalian tidak tahu lokasinya di mana, begitu ya. Nah, anak-anak, biasanya kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi Google Maps ya. Selain kita bisa tanya dengan orang-orang di lingkungan atau di sekitar kita, kita bisa menggunakan aplikasi Google Maps. Nah, Google Maps itu adalah yang bisa menunjukkan lokasi kepada kita. Nah, di Android papa mama kalian itu aplikasinya ada ya nak ya. Nah, tidak hanya Google Maps anak-anak, ternyata peta, dena, itu juga bisa menunjukkan, berguna untuk menunjukkan arah tempat yang kita mau tuju atau lokasi, menunjukkan lokasi yang kita mau tuju di suatu tempat. Nah, dengan melihat peta dan dena dan Google Maps tadi, kita bisa cepat menemukan lokasi yang kita tuju. Nah, anak-anak, Ibu Eli akan tunjukkan Google Maps, peta, dan denahnya di laptop Ibu ya. Ibu Eli akan tunjukkan. Perhatikan. Lihat anak-anak. Nah, yang Ibu sebutkan tadi yang pertama adalah Google Map. Lihat nih. Ini dia. Kalian perhatikan. Nah, ini ketika papa mama kalian menggunakan aplikasi ini, dan aplikasi ini akan mengarahkan ke lokasi yang dituju. Nah, yang kedua yang tadi adalah peta. Ini adalah peta Indonesia. Lihat peta Indonesia. Nah, peta ini juga sama fungsinya ya. Yang berikutnya adalah dena. Nih anak-anak ya, dena lokasi. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui kalau peta kita tidak akan mempelajari lebih lanjut ya nak ya. Nanti kelas 4, 5, 6 kalian akan mempelajarinya. Tetapi untuk dena kita akan mempelajarinya pertemuan berikutnya. Nah, dena dan peta ini anak-anak bisa kita buat di kertas maupun bisa juga lihat di internet ya anak-anak. Baik. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang arah mata angin. Nah, apa itu arah mata angin ya? Apa fungsinya? Nah, anak-anak, arah mata angin itu untuk menentukan arah suatu tempat. Ibu ulang ya. Arah mata angin itu adalah untuk menentukan arah suatu tempat. Nah, jadi kalau untuk kita tahu suatu tempat, nah kita lihat arah mata anginnya. Nah, anak-anak perhatikan, arah mata angin dapat kita bagi dua jenisnya. Yang pertama adalah arah mata angin. Perhatikan ya semuanya ke papan tulis. Arah mata angin utama ya. Yang kedua adalah arah mata angin lengkap. Nah, arah mata angin utama itu terdiri dari timur, barat, selatan, dan utara ya. Sedangkan arah mata angin lengkap itu terdiri dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Nah, yang utama itu ada 4.
ya. Nah, yang lengkap itu ada 8 ya, ada 8 arah mata anginnya. Baik, nah sekarang perhatikan anak-anak, ya perhatikan ke papan tulis. Ibu sudah membuat 2 gambar. Yang pertama adalah arah mata angin utama. Nih, seperti bintang ya anak-anak. Nah, arah mata angin utama tadi ada 4. Yang pertama kita lihat ada utara, ya, utara, timur, selatan, barat, atau sebaliknya. Ini adalah yang utama. Nah, yang kedua adalah yang arah mata angin yang lengkap. Nih, perhatikan. Ya, anak-anak perhatikan ya. Yang kedua itu adalah yang lengkap. Kita lihat, perhatikan satu persatu. Utara, timur laut. Nah, yang utamanya tadi utara, timur, selatan, barat. Tetapi ditambah ya, timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Ya, oke, paham ya? Nah, sekarang anak-anak, untuk memudahkan kita memahami arah mata angin yang lengkap ini, yang 8 ini, Ibu Eli punya nyanyian dengan gerakan. Nah, Ibu Eli akan peragakan gerakan ini supaya kalian memahaminya dan cepat untuk mengerti, ya. Anak-anak perhatikan gerakan Ibu Eli, ya. Ibu nyanyiannya itu dimulai dari timur. Ya, perhatikan timur ya, sebelah kiri Ibu Eli. Ya, 1, 2, 3, mulai. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, daya, utara, timur, laut. Ya, bagaimana anak-anak? Ya, kita ulang ya supaya lebih paham dan itu akan menjadi praktek kalian nanti ya. Baik, ulang ya, dari timur dulu. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Ya, bisa ya, lihat arah tangannya. Nah, dan kalian bisa ketika menunjukkan arah tangan, kalian bisa menentukan arah mata anginnya. Mengerti? Nah, anak-anak, untuk mengetahui arah mata anginnya itu dari mana ya, timur sebelah mana, utara sebelah mana, barat sebelah mana, seperti itu. Nah, kita harus menggunakan alat. Nah, alat tersebut namanya kompas. Kompas adalah untuk mengetahui arah mata angin. Nah, perhatikan, buku kalian sudah ada di bab 6 ya, tapi Ibu Eli akan tunjukkan. Nah, lihat ya anak-anak, kompas, lihat nih gambar kompas ya. Nih, ini ada kompas pertama. Nih, ada kompas yang kedua, sama saja fungsinya. Ini sama-sama kompas ya anak-anak ya. Nah, lihat ini ya. Anak-anak, kompas ini tadi Ibu Eli sudah bilang untuk mengetahui arah mata angin. Nah, jikalau kalian pergi ke hutan untuk menjelajah hutan, itu sangat membantu kompas ini supaya kita tidak kehilangan arah dan kita tidak tersesat di dalam hutan. Dan banyak hal seperti kapal itu juga menggunakan kompas ya nak ya. Baik, anak-anak, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kita bisa mengetahui arah mata angin tetapi tidak melihat kompas, tidak menggunakan kompas begitu? Nah, ada ya nak ya, ada 4 caranya. Jadi sebelum ada kompas ini, jadi orang-orang dulu melihat arah mata angin itu melalui benda-benda di sekitar. Nah, Ibu Eli akan jelaskan ya, ada 4 cara kita mengetahui arah mata angin dengan melihat lingkungan dan benda-benda di lingkungan sekitar.
Lihat, perhatikan ya. Nah, yang pertama adalah yang pertama itu adalah arah terbit dan tenggelamnya matahari. Arah terbit dan tenggelamnya matahari. Anak-anak, matahari itu terbit di sebelah mana? Ya, timur, benar. Tenggelam di sebelah mana? Barat. Ya, dari arah terbit dan tenggelamnya matahari, kita dapat menentukan arah mata angin. Kita bisa melihat dari situ ya anak-anak ya. Baik, yang kedua tempat tumbuhnya lumut. Anak-anak pernah melihat lumut? Ya pastinya nak ya. Nah, lumut itu biasanya hidup di batu yang basah, lalu juga bisa hidup di pohon. Nah, anak-anak, lumut biasanya tumbuh itu menghadapnya ke barat. Nah, tidak menghadap ke matahari terbit. Mengapa demikian? Karena lumut itu tidak terlalu membutuhkan banyak cahaya matahari, sehingga lumut itu di bagian baratnya. Nah, ketika kita melihat lumut di sebuah pohon maupun di batu, kita bisa melihat, oh ternyata baratnya sebelah mana, timurnya sebelah mana, seperti itu ya nah ya. Baik, mengerti? Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, arah letak masjid. Nah, pernah lihat masjid pastinya nak ya? Ya, masjid itu tempat ibadah agama Islam. Nah, masjid, nah pembangunannya itu menghadapnya selalu ke barat. Nah, jadi ketika kita melihat masjid di tempat-tempat tertentu, kita lihat, nah setiap kali masjid itu arahnya ke barat. Nah, sehingga kita bisa melihat ketika ada masjid, oh berarti masjid ini menghadap ke barat dan di belakangnya pasti ke timur. Nah, begitu. Jadi kita bisa memahaminya, arah mata anginnya, begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah arah makam Islam. Nah, saudara-saudara kita yang beragama Islam juga, nah selalu jikalau meninggal, nah dikuburkan kepalanya itu menghadapnya ke barat. Nah, jadi dimanapun dikuburkan pasti menghadapnya ke barat, sehingga ketika kita melihat makamnya, kita bisa lihat, oh ini barat, belakangnya timur. Nah, seperti itu ya. Nah, selatannya tenggaranya mana, nah kita bisa tentukan dari situ. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu adalah ada 4 cara melihat arah mata angin tanpa menggunakan alat benda atau kompas. Nah, paham anak-anak? Apakah kalian memahaminya semua? Ya, mudah-mudahan kalian paham ya anak-anak ya. Nah, tugas kalian di rumah dari Ibu Eli ya. Ya, tugas kalian di rumah tadi Ibu Eli sudah kalian harus menghafal 8 arah mata angin lengkap dengan gerakan yang seperti tadi Ibu Eli lakukan. Nanti kalian videokan, terus kirim sama Bu Eli. Nah, sambil menyanyi dan sambil melakukan gerakan, itu tugas kalian dari pelajaran IPS. Mudah-mudahan dengan gerakan tersebut kalian bisa lebih paham dan lebih mengerti arah mata angin. Nah, itu saja anak-anak. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Minggu depan kita bertemu lagi. Bye-bye.